In a world where shadows are weapons, survival is a battle. Hidup ini bukan untuk yang lemah. Aku akan mematahkan rantai ini. Pelarian C91. Sambil menjilat bibirnya, Sunny dengan hati-hati berkata, bukan seperti yang kau pikirkan, Nev. Kita telah terjebak dalam perangkap pohon jiwa. Pohon itu tidak baik hati, ia tidak melindungi kita. Bahkan, ia melakukan sebaliknya. Jika kita tidak meninggalkan pulau ini, kita akan menjadi budaknya, selamanya. Atau sampai ia menemukan seseorang yang lebih kuat dan melahap kita. Dia memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ayolah, Nevis, ingat, kita sudah membicarakan ini sebelumnya. Semua ini adalah idemu sejak awal. Untuk sesaat, dia berpikir bahwa kata-katanya telah membangkitkan ingatan yang hilang di benaknya. Tetapi responsnya menghancurkan harapan itu berkeping-keping. Meninggalkan pohon besar itu. Kau benar-benar sudah kehilangan akal. Sialan, Changing Star mengangkat pedangnya dan berkata dengan nada yang membuat Sunny gemetar. Lepaskan Cassie, sekarang juga. Ia ragu-ragu, memikirkan tindakan terbaik yang harus diambil. Kemudian, dengan hati-hati ia meletakkan gadis buta itu di tanah. Baiklah, sudah kulakukan. Lihat, sekarang, dengarkan aku. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kukatakan padamu. Sebelum ia selesai berbicara, Nevis menghilang dari pandangannya. Menyadari bahwa ia akan diserang, Sunny bersiap untuk membela diri. Namun, sesaat kemudian, dia sudah tergeletak di tanah, ujung pedang perak menempel di tenggorokannya. Changing Star berdiri di atasnya, cahaya pucat menyala di matanya. Wah, itu tadi, memalukan. Semua latihannya, semua pengalaman yang telah ia raih dalam pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya, semua kekuatan yang telah ia peroleh, Sunny benar-benar berpikir bahwa ia memiliki peluang yang cukup baik untuk bertahan dalam pertarungan melawan Nevis, bahkan mungkin mencapai hasil imbang. Tetapi pada akhirnya, ia hanya bertahan sedetik. Orang mungkin tergoda untuk menyebut penampilan memalukan ini sebagai penyerahan diri yang prematur. Bagus sekali, bodoh. Sekarang berhenti main-main dan fokus. Merasakan baja dingin menyentuh kulitnya, Sunny berusaha untuk tidak banyak bergerak. Dia cukup yakin Changing Star tidak akan membunuhnya begitu saja, tetapi tetap lebih baik untuk tidak memberinya alasan untuk melakukan sesuatu yang drastis. Lagi pula, pikiran Nev memang tidak sepenuhnya jernih. Sambil menatap wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh, Sunny mengerahkan seluruh tenaganya dan berteriak dengan putus asa. Aster, Song, Vale. Tangan Nevis gemetar, membuat setetes darah mengalir di lehernya. Matanya terbuka lebar, penuh kejutan dan ketersen Jing'an. Kemudian, ekspresi gelap muncul di wajahnya. Menekan sedikit pedangnya, dia melangkah maju dan menusuknya dengan tatapan membara. Saat berbicara, suaranya bergetar karena emosi yang terpendam. Bagaimana kau tahu nama-nama ini? Siapa kau? Sunny berkedip, sama terkejutnya dengan reaksinya. Dia mengira kata-kata aneh itu hanyalah bagian dari kode untuk membangkitkan ingatannya. Tapi, ternyata, bukan begitu. Aster, Song, Vale, apa artinya semua itu? Apa yang bisa membuat Nevis kehilangan ketenangannya? Pasti ada sesuatu yang penting. Berusaha untuk tetap diam sebisa mungkin, dia dengan hati-hati melirik mata pedang dan menjawab dengan jujur. Aku bahkan tidak tahu bahwa itu adalah nama-nama. Ini hanya apa yang kau suruh kukatakan agar kau tidak lupa apa yang harus dilakukan. Kau bilang jika aku memberitahumu ini, kau akan mendengarku. Nevis menatapnya, secercah keraguan muncul di wajahnya selama sepersekian detik. Keraguan itu hilang hampir seketika, digantikan oleh tekad yang teguh. Sambil menggertakkan giginya, dia mendengus. Anda termasuk dalam domain yang mana? Sunny tidak tahu apa yang dia inginkan darinya. Jadi, dia hanya bertanya, apa itu domain? Dia menyeringai, kilatan kegilaan muncul di matanya. Ini sangat berbeda dengan Nevis yang tenang dan terkendali. Jika Sunny tidak mengenalnya dengan baik, dia akan berpikir bahwa orang yang sama sekali berbeda sedang berdiri di depannya. Seseorang yang jauh lebih sulit diprediksi dan berbahaya. Sementara itu, Nev berkata, jangan berpura-pura untuk. Tiba-tiba, dia tersandung, lalu mengerutkan kening. Sepertinya pertanyaan Sunny menyentuh sesuatu di benak Changing Star, menyebabkan reaksi berantai. Beberapa detik berlalu, setiap detik membuat kerutannya semakin dalam. Perlahan, ketenangan yang biasa terpancar dari matanya kembali. Sepertinya dia tidak mengingat semuanya, tetapi, seperti yang dijanjikan Nevis, itu tampaknya cukup untuk membuatnya mendengarkan apa yang ingin Sunny sampaikan. Dia memahaminya dari kenyataan bahwa wanita itu akhirnya berhasil mencabut ujung pedang dari tenggorokannya. Wanita itu bahkan membantunya berdiri. Sambil menatap Sunny dengan ekspresi aneh, dia kemudian berkata, benarkah aku mengatakan kata-kata itu padamu? Sambil mengusap lehernya yang sedikit terluka, dia hanya mengangguk.
Bloodwave sudah sibuk memperbaiki kerusakan pada kulitnya. Neffy menunduk, lalu memejamkan matanya selama beberapa saat. Ketika ia membukanya kembali, matanya dipenuhi tekad. Apa yang perlu saya lakukan? Sunny sangat ingin menanyakan arti dari ketiga nama misterius itu, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Mereka harus bergegas, minta Casey untuk memanggil tongkatnya, lalu ajak dia masuk ke perahu. Setelah membuang pedangnya, Changing Star meliriknya untuk terakhir kalinya dan berjalan menuju temannya. Entah bagaimana, Nevis berhasil membujuk Casey untuk mengikutinya dan menaiki kapal mengerikan itu. Dia mungkin harus berbohong tentang banyak hal, tetapi Sunny tidak ingin bertanya, karena takut kelemahannya akan merusak segalanya. Setelah gadis-gadis itu berada di dalam perahu, dia membungkus tubuhnya yang lelah ke dalam naungan dan meletakkan tangannya di lambung logam. Setiap bagian tubuhnya terasa sakit dengan cara yang unik. Pikirannya benar-benar lelah. Ayo, Sunny, dorong sekali lagi. Dengan senyum miring, dia mengerahkan otot-ototnya dan mendorong perahu menuju air hitam. Saat cahaya senja terakhir menghilang, menenggelamkan dunia ke dalam kegelapan mutlak, perahu yang terbuat dari tulang belulang iblis tergelincir dari pasir abu ke dalam pelukan dingin laut yang gelap. Mengikuti instruksi Sunny, Casey mengarahkan tongkatnya dan mengaktifkan mantra di dalamnya, menyebabkan angin kencang memenuhi layar sederhana mereka. Awalnya, perahu itu bergerak perlahan, tiang layarnya berderit karena tekanan. Namun, pengerjaan Changing Star sangat teliti dan dapat diandalkan. Tulang punggung iblis itu kokoh, dan sedikit demi sedikit, kapal kecil itu mulai menambah kecepatan. Sunny duduk di buritan, mengendalikan dayung kemudi. Di depan mereka, hamparan air hitam tak berujung membentang hingga cakrawala, menyembunyikan kengerian yang tak terlukiskan di kedalamannya. Di belakang mereka, pohon pemakan jiwa yang menakutkan itu perlahan-lahan mengecil. Sunny menatapnya, merasakan penyesalan mendalam mencengkeram hatinya. Ia berharap dirinya cukup kuat untuk menghancurkannya. Pergi begitu saja, tanpa membalas dendam pada monster kuno itu, membuatnya dipenuhi amarah. Yah, setidaknya dia meninggalkan hadiah untuknya. Kembali ke Ashen Barrow, sebuah lilin menyala di ceruk kecil yang terbuat dari batu, melindungi nyalanya dari angin. Di dekat lilin itu, tumpukan tinggi dedaunan kering yang gugur menjulang di atas ceruk tersebut. Sunny membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan tumpukan itu. Dia telah menjelajahi sebagian besar pulau, berharap bisa membuatnya setinggi mungkin. Dia juga mencampur rumput laut kering dan sisa lemak iblis cangkang ke dalam dedaunan. Beberapa waktu kemudian, lilin kecil itu hampir habis. Sebagian besar lilinnya telah meleleh, membuatnya semakin kecil. Tepat sebelum apinya padam, api itu membakar dedaunan. Setelah beberapa detik, api unggun besar yang membara menyala di tengah pulau, menerangi dedaunan merah tua dari pohon jahat itu. Hampir seketika, air hitam yang mengelilingi pulau itu bergejolak. Sunny sudah terlalu jauh untuk melihat semua itu. Dia tidak tahu apakah makhluk-makhluk laut gelap mampu melenyapkan sang pemakan jiwa. Dia sangat ragu bahwa iblis kuno itu semudah itu dihancurkan. Namun, dengan matinya iblis cangkang dan kepergian ketiga manusia yang seharusnya menggantikannya, tidak ada seorang pun di pulau itu yang melindungi pohon rakus tersebut. Mungkin pohon itu akan mengalami kerusakan serius, setidaknya. Untuk saat ini, itulah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Sambil menoleh ke arah Ashen Barrow, Sunny menggertakkan giginya dan berpikir. Suatu hari nanti, aku akan menjadi cukup kuat untuk menghancurkan pohon itu, monster-monster ini, dan siapapun yang berani menghalangi jalanku. Suatu hari nanti, aku akan menjadi cukup kuat untuk tidak pernah takut lagi, kepada siapapun atau apapun. Sebaliknya, mereka semua akan takut padaku. Dia tidak menyadari bahwa, tepat saat dia sedang memikirkan kata-kata itu, Casey tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menoleh ke arahnya. Di wajahnya, ekspresi muram muncul, yang segera terhapus oleh ketidakpastian dan keraguan. C-92 Perjalanan Menuju Malam. Dalam kegelapan pekat, sebuah kapal kecil meluncur di permukaan hitam laut yang bergejolak. Tiangnya, yang terbuat dari tulang punggung iblis, menegang di terpa angin kencang. Dalam keheningan mencekam dari kehampaan yang luas dan tanpa cahaya ini, perahu cepat itu membelah ombak seperti pisau. Tidak terdengar suara apapun kecuali derit tulang dan deburan air yang menghantam lambung logamnya yang mengkilap. Sunny duduk di dayung, mengemudikan kapal bercangkang itu. Dia mengarahkan mereka ke barat. Tanpa bulan atau bintang untuk menunjukkan jalan, sulit untuk menjaga kapal tetap pada jalurnya. Tetapi ada jejak yang tertinggal di benaknya oleh bayangan dingin dan mengancam dari menara merah. Dengan menggunakannya sebagai kompas, dia mampu menavigasi perairan berbahaya tanpa tersesat. Langit hitam di atas, laut gelap di bawah. Hanya dipisahkan oleh lapisan baja tipis dari jurang yang gelap gulita, mereka berlayar menembus malam. Di bawah mereka, kengerian yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di kedalaman terkutuk. Beberapa kali,
Suni merasakan bayangan raksasa bergerak mendekat ke perahu kecil itu, tertarik oleh suara perahu yang lewat. Tak berdaya untuk melakukan apapun, dia tidak punya pilihan selain gemetar dalam diam, berdoa agar makhluk-makhluk mengerikan itu berpaling. Sejauh ini, keberuntungan berpihak pada mereka. Mungkin mereka terlalu kecil dan lemah untuk memuaskan rasa lapar raksasa-raksasa purba itu. Beberapa jam setelah perjalanan dimulai, Suni merasa bahwa tarikan konstan pada pikirannya mulai mereda. Pikirannya perlahan menjadi lebih jernih, kabut kelupaan melemah setiap menitnya. Tak lama kemudian, suara samar pecahan kaca bergema di kepalanya. Seketika itu juga, sisa-sisa kabut yang menyelimuti kesadarannya menghilang. Dia terbebas dari cengkeraman sang pemakan jiwa. Merasa lega, Suni tak kuasa menahan senyum. Namun, senyumnya lemah dan ragu-ragu. Setelah efek kutukan pikiran hilang, ketajaman pikirannya kembali seperti semula. Rasanya seperti beban tak terlihat telah terangkat, memungkinkan pikirannya mengalir tanpa hambatan sekali lagi. Semuanya menjadi lebih jelas, seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba menjadi fokus. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Tetapi bersamaan dengan itu, muncul pemahaman yang lebih baik tentang betapa menakutkan dan gentingnya situasi mereka saat ini. Mereka benar-benar berada di tepi jurang yang ganas, hidup mereka bergantung sepenuhnya pada keberuntungan yang berubah-ubah. Keputusan untuk menjelajah kehamparan gelap laut terkutuk dengan perahu darurat adalah kegilaan murni. Namun, memang sejak awal tidak ada yang waras di Forgotten Shore. Di neraka yang sunyi ini, pilihan paling gila terkadang adalah pilihan terbaik yang Anda miliki. Sambil menggertakkan giginya, Suni memegang dayung dan menatap kegelapan. Beberapa menit kemudian, Cassie tiba-tiba bergerak, membuat perahu bergoyang perlahan. Dia menyerahkan tongkat sihir itu kepada Nevis dan dengan hati-hati mendekati Suni, meraba-raba jalan di tengah kegelapan dengan tangannya. Sebelum Suni sempat menebak apa yang diinginkan gadis itu darinya, ia tiba-tiba dipeluk erat. Gadis buta itu menyembunyikan wajahnya di dada Suni, air mata panas mengalir di pipinya. Suni membeku, terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia bisa merasakan tubuh Cassie menempel padanya dan gemetar karena menangis, tangannya melingkari lehernya dengan erat. Saat dia mencoba memahami situasi tersebut, Cassie berbisik pelan. Terima kasih, terima kasih. Merasa sangat canggung, Suni pura-pura berdeham. Tak perlu berterima kasih. Jika bukan karena peringatanmu, kita masih akan terjebak di pulau itu. Jadi, kita impas. Lalu, dia mengangkat tangannya dan dengan canggung menepuk punggungnya. Mereka berdua berhati-hati untuk menjaga suara mereka sesenyap mungkin, karena takut akan menarik perhatian sesuatu dari kedalaman yang gelap. Cassie menangis dalam diam selama beberapa menit, lalu akhirnya melepaskannya. Sambil menyeka wajahnya, dia menarik tubuhnya menjauh dan berbisik. Saya minta maaf. Suaranya terdengar agak aneh. Bingung, Suni mengangkat alisnya. Dia meminta maaf untuk apa? Aku juga minta maaf. Karena, kau tahu, telah memegangmu waktu itu. Dia tersenyum dan, sambil menyeka air mata terakhir dari wajahnya, berbalik untuk kembali ke tengah perahu. Suni kembali ditinggal sendirian. Karena tak ada yang bisa dilakukannya selain memegang dayung kemudi, ia membiarkan pikirannya mengembara. Dengan pikirannya yang kembali jernih, banyak hal yang layak untuk direnungkan kembali. Bagaimanapun, ia harus mengalihkan perhatiannya dari tekanan mengerikan dari kehampaan gelap yang tak berujung. Meskipun pengalaman mereka dengan pemakan jiwa sangat mengerikan, Suni entah bagaimana berhasil berada dalam kondisi yang jauh lebih baik setelah melewati semua itu. Hasil tangkapannya kali ini benar-benar luar biasa. Dia mendapatkan senjata baru yang menakjubkan, tidak kurang dari 100 fragmen bayangan, dan 2 atribut baru. Spark of Divinity merupakan peningkatan nyata dibandingkan versi sebelumnya. Kemampuan untuk memahami struktur internal memoris saja sudah membuka cakrawala kemungkinan baru. Namun, ia lebih tertarik pada Blood Wave yang misterius. Entah bagaimana, Suni merasa bahwa ia telah sangat meremehkan keunikan dan pentingnya atribut tersebut. Asal-usulnya pun diselimuti tabir rahasia. Siapakah penenun yang darahnya telah ia konsumsi? Siapakah sosok tak dikenal yang bahkan mantra pun enggan menyebutkannya? Apa hubungan mereka dengan para dewa? Mengapa jenis dan peringkat ingatan awal yang ia terima dari keturunan burung pencuri keji dibiarkan kosong? Bagaimana mungkin sebuah memori dapat memberikan atribut baru kepada seseorang yang telah bangkit? Pertanyaan terakhir itu mengarahkannya untuk memikirkan hal lain. Sambil mendongak, dia menatap Nevi dan mencoba mengingat percakapan mereka. Jika dipikir-pikir kembali, dia telah mengungkapkan banyak hal yang gagal dia sadari pada saat itu. Pertama-tama, Suni sekarang tahu bahwa baju zirah ajaib Cassie, yang diberikan kepadanya oleh Changing Star, adalah ingatan yang terbangun dari tingkat ke-6. Itu berarti bahwa baju zirah itu berasal dari teror yang terbangun, makhluk mimpi buruk satu kelas di atas Raja Gunung yang telah ia bunuh sendiri dalam mimpi buruk pertamanya.
Rahasia bagaimana Changing Star berhasil mendapatkan nama sejatinya kini selangkah lebih dekat untuk terungkap. Air hitam C93. Rupanya, dalam hal mencapai hal yang mustahil, Nevis bahkan telah melampaui Sunny. Seorang aspiran yang mengalahkan seorang tiran yang telah bangkit sudah cukup sulit dipercaya. Tetapi membunuh teror yang telah bangkit memberi kata, sulit dipercaya, makna yang sama sekali baru. Tidak heran jika kemampuan aspeknya begitu serbaguna. Sekarang, dia hampir yakin bahwa aspek Changing Star termasuk dalam peringkat ilahi, sama seperti miliknya. Itu akan menjelaskan mengapa dia mampu menyembuhkan dan menghancurkan dengan kekuatan aneh dan dahsyatnya, kombinasi yang langka seperti kontrol bayangannya sendiri. Seberapa besar kemungkinan dua sliper dengan aspek ilahi berakhir begitu dekat satu sama lain di alam mimpi? Mendekati nol, tampaknya atribut takdir yang tak terduga telah memutarbalikkan benang takdir sekali lagi. Sunny merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Sifat bawaannya mampu mendatangkan kutukan yang mengerikan sekaligus berkah yang luar biasa. Sekilas, pertemuan mereka dengan Nevi tampak seperti berkah yang luar biasa. Namun, jika itu benar-benar hasil dari manipulasi takdir oleh yang ditakdirkan pada akhirnya bisa berubah menjadi malapetaka terburuk. Lagi pula, salah satu kemungkinan arti dari nama aslinya adalah bintang kehancuran. Rasa takut yang dirasakannya dalam sekejap sebelum berhadapan dengan Nevis masih segar dalam ingatan Sunny. Dan ada hal-hal lain yang juga telah dia ungkapkan. Rupanya dia tahu sesuatu tentang tetesan icor karena dia menyebutnya sebagai kenangan garis keturunan tanpa ragu-ragu. Itu menunjukkan bahwa Nevis tahu jauh lebih banyak tentang mantra itu daripada Sunny dan masyarakat umum lainnya. Tampaknya ada rahasia di kalangan atas para awakenet yang tidak ingin mereka ketahui oleh orang lain. 3 nama misterius yang dia sebutkan mungkin merupakan salah satu rahasia lainnya. Dan kata terakhir yang dia gunakan, menanyakan, domain, mana yang menjadi miliknya. Domain apa sajakah itu? Begitu banyak pertanyaan. Sunny menghabiskan berjam-jam merenungkan hal-hal itu, serta meninjau kembali semua informasi tentang pantai terlupakan yang telah dia kumpulkan. Perahu bercangkang itu melaju di atas air yang gelap, semakin mendekat ke Cakrawala Barat. Tak lama kemudian, ia merasa malam telah berhembus menuju akhir. Secercah harapan menyala di hati Sunny. Namun, saat itulah keberuntungan mereka akhirnya habis. Asteris. Bencana itu datang secara tak terduga, dengan keras melemparkan mereka ke dalam jurang kebingungan. Kali ini, Sunny tidak merasakan apapun yang mendekati perahu. Bahaya itu tiba-tiba muncul begitu saja, tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Sesaat sebelumnya, perairan hitam itu tenang dan jernih. Detik berikutnya, perairan itu bergejolak dengan gerakan, tentakel-tentakel mengerikan muncul dari dalamnya dan melilit lambung kapal. Sunny mencoba melompat berdiri, tetapi pada saat itu, seluruh kapal tersentak keras ke samping. Terjatuh, dia mendengar suara logam yang bengkok dan robek. Kemudian, air asin memenuhi mulutnya. Saat bangkit, ia melihat sekilas Nevis berdiri di haluan perahu, pedang peraknya menebas tentakel yang mendekat. Namun, karena dibutakan oleh kegelapan, ia gagal menyadari ancaman lain. Tentakel lain melilit dan melingkari tubuhnya. Lalu, tanpa berteriak sekalipun, dia lenyap, diseret ke kedalaman yang gelap, tanpa harapan untuk kembali. Yang tersisa hanyalah sebilah pisau panjang yang tertancap tak berdaya di daging bengkak tentakel raksasa itu. Mata Sunny membelalak tak percaya. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Lambung kapal cangkang itu kemudian hancur dan terkoyak menjadi beberapa bagian, melemparkannya ke dalam air dingin dan hitam. Sejenak, Sunny terkejut oleh dinginnya udara. Kemudian, membungkus bayangan di sekeliling tubuhnya, ia berenang ke atas, mencoba mencapai permukaan. Tak lama kemudian, ia berhasil dan berputar, mencoba melihat sesuatu, apapun, untuk memberinya harapan. Namun, tidak ada apapun di sekitarnya, hanya gelombang yang berliku-liku dan tentakel yang meliuk-liuk. Kecuali, di kejauhan, Sunny melihat sebuah bentuk yang tidak jelas muncul di atas air. Dia memicingkan matanya, mencoba untuk memastikan wujudnya. Kemudian, jantungnya berdebar kencang. Beberapa ratus meter jauhnya, sebuah tangan batu raksasa menjulang di atas permukaan laut, telapak tangannya terbuka seolah mencoba merangkul langit. Tangan itu ramping dan halus, diukir oleh pemahat yang tidak dikenal dengan keterampilan yang hampir luar biasa. Jika Sunny tidak tahu lebih baik, dia akan mengira bahwa tangan itu milik makhluk hidup yang bernapas. Namun semua itu tidak penting saat ini. Yang terpenting adalah dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dengan mengerahkan seluruh otot di tubuhnya, Sunny menghindari tentakel yang melilit dan berenang menuju tangan itu, bergerak secepat mungkin. Namun kemudian, dia tiba-tiba berhenti, dan menoleh ke belakang. Potongan-potongan logam dan tulang yang tidak beraturan, semua yang tersisa dari perahu mereka, mengapung di permukaan laut yang gelap.
Dia telah melihat Neve ditarik ke bawah air oleh tentakel makhluk tak dikenal itu, tetapi Casey, yang mengenakan tunik penolak perhatian yang telah diilhami sihir, memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia tidak bisa pergi begitu saja tanpa setidaknya mencoba mencarinya. Petik 1. Atau bisakah aku? Sebuah pikiran gelap muncul di benak Sunny. Bagaimanapun, kelangsungan hidupnya sendiri adalah satu-satunya hal yang benar-benar penting. Segala sesuatu yang lain hanyalah pengalih perhatian. Kenapa kau tidak memikirkan dirimu sendiri sejenak? Apakah kau benar-benar akan mempertaruhkan nyawamu yang berharga hanya karena gadis tak berdaya ini mungkin masih hidup? Dia ragu-ragu. Akui saja, dia hanyalah beban. Kau selalu tahu bahwa suatu hari nanti dia akan menyeretmu jatuh. Ya, dia memang melakukannya. Tapi apa? Kau akan mati, bodoh. Berbalik dan lari sekarang juga. Mengapa dia ragu-ragu? Ini adalah kesempatannya untuk melarikan diri. Mungkin satu-satunya kesempatannya. Dia harus selamat. Diliputi perasaan penyesalan yang hampir tak tertahankan di dadanya, Sunny perlahan menarik napas. Kemudian, dia mengertakkan giginya dan menyelam ke bawah, kembali ke tempat perahu mereka hancur. Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Dia tidak bisa melihat di dalam air hitam itu, tetapi indera bayangannya masih agak efektif. Dia memiliki kesempatan untuk merasakan kehadiran Casey, setidaknya jika Casey belum mati dan terseret ke dasar jurang terkutuk ini. Dasar bodoh, apa dia sepadan? Kenapa kau melakukan ini? Sambil meringis, dia memaksa suara batinnya yang menyebalkan untuk diam. Dalam benaknya, jawabannya jelas. Karena aku mau. Pertempuran C-94 di kedalaman. Karena dia memang menginginkannya. Untuk sekali ini, hati Sunny tidak dipenuhi rasa takut dan putus asa. Sebaliknya, hatinya dipenuhi kemarahan yang menantang. Dia lelah tunduk di bawah tekanan dunia, diam-diam berpegang pada secercah harapan terkecil, selalu takut, selalu rela melakukan apa saja, meninggalkan apa saja, hanya untuk bertahan hidup satu hari lagi. Itu tidak cukup lagi. Dia ingin membuat dunia tunduk pada keinginannya. Dia ingin hidup seperti manusia, bukan seperti binatang. Dalam beberapa bulan terakhir, Sunny telah berubah tanpa disadarinya. Entah bagaimana, ia merasa tidak puas dengan cara hidupnya sebelumnya, di mana satu-satunya tujuan hidupnya, yaitu bertahan hidup dengan segala cara, mengalahkan segalanya. Hidup atau mati selalu menjadi satu-satunya hal yang penting. Tetapi sekarang, bagaimana ia hidup menjadi lebih penting? Apa gunanya tidak memiliki tuan jika dia hidup seperti budak? Sambil menggertakkan giginya, Sunny terjun ke jurang gelap. Air dingin menyelimutinya seperti kain kafan. Ia tak bisa melihat dalam kegelapan terkutuk ini, hanya mengandalkan indera bayangannya sebagai penunjuk arah. Garam meresap ke bekas gigitan di tangannya dan luka di lehernya, membuat keduanya terasa perih. Tanpa mempedulikan rasa sakit itu, Sunny menggunakan kekuatannya yang besar untuk mendorong dirinya semakin dalam ke dalam kegelapan. Dia bisa merasakan tentakel-tentakel raksasa bergerak di dalam air di sekitarnya, menarik potongan-potongan perahu cangkang ke dalam mulut raksasa yang tersembunyi di suatu tempat jauh di bawah. 1 atau 2 kali, dia harus memutar tubuhnya dengan putus asa untuk menghindari disentuh oleh salah satu tentakel tersebut. Namun, Casey masih belum terlihat. Paru-parunya mulai terasa terbakar. Sunny menyelam lebih dalam. Pada kedalaman ini, tekanan air mulai memengaruhi gerakannya, membuat setiap kayuhan terasa lebih berat. Bahkan dengan tubuhnya yang diperkuat oleh bayangan, ada batas seberapa banyak yang dapat ditahannya. Sunny menduga bahwa tanpa Bloodwave, dia pasti sudah mati lemas sejak lama. Lebih buruk lagi, dia merasa semakin dekat dengan tubuh sebenarnya dari makhluk mengerikan tak dikenal yang telah menghancurkan kapal mereka. Dia masih belum bisa merasakan bentuknya yang besar, tetapi dilihat dari ukuran tentakel yang melingkupinya, monster itu pasti tidak jauh. Lalu, Sunny akhirnya menyadari sesuatu. Tak jauh darinya, sebuah bayangan kecil sedang berjuang melawan bayangan yang jauh lebih besar dan ganas. Casey, mengumpulkan seluruh kekuatannya, Sunny berenang menuju gadis buta itu secepat mungkin. Saat mendekat, dia bisa melihat detail dari apa yang sedang terjadi. Casey ditarik ke bawah, sebuah tentakel yang lebih kecil melilit tubuhnya. Dia masih berjuang, mencoba membebaskan diri, tetapi gerakannya semakin lemah setiap detiknya. Dia sesak napas. Diliputi amarah, Sunny mendorong dirinya ke depan dan mencengkeram tentakel itu, merasakan daging licin yang berdenyut di genggamannya. Seandainya dia punya pilihan, dia pasti akan menghindari menyentuh benda itu dengan segala cara. Tapi bertarung di bawah air itu sulit, jika dia ingin memberikan pukulan yang kuat, dia harus mencari penopang terlebih dahulu. Dengan memanggil Midnight Sword, Sunny mengerahkan seluruh otot di tubuhnya dan menebas tentakel itu, tepat di bawah titik di mana tentakel itu melilit bagian bawah tubuh Casey. Dia tahu bahwa serangannya itu tidak akan mampu menimbulkan kerusakan serius, karena gerakannya sangat lambat akibat hambatan berat dari air hitam tersebut. Namun,
Pedangnya yang luar biasa itu masih cukup tajam untuk menembus tentakel yang berdaging, menyebabkan gumpalan darah gelap menyembur keluar dari luka tersebut. Tentakel itu berkedut hebat dan melesat ke samping, seolah mencoba melepaskan diri dari penyerang. Terbang menembus kegelapan, Sunni berpegangan erat dan menggerakkan pedangnya ke atas, mengiris daging kenyal itu hingga terbelah. Dia tidak pernah berharap untuk memotong tentakel itu dengan satu serangan. Kekuatan sebesar apapun tidak akan memungkinkan hal itu terjadi. Untungnya, pedang mampu menusuk, menebas, dan memotong. Dengan menekan bilah pedang, Sunni mengiris dalam-dalam tentakel itu. Ketika Suba, pelindung tangan pedang, hampir menyentuh luka, dia mengubah pegangannya dan menarik taci ke bawah. Daging monster itu terbelah di bawah bilah yang sangat tajam, hampir tidak memberikan perlawanan. Darah mengalir deras keluar, dan dengan dorongan terakhir, tentakel itu terputus sepenuhnya. Sunni akhirnya bisa mengalihkan perhatiannya kepada Casey untuk melihat bagaimana keadaannya. Apa yang dirasakannya membuat dia mengerutkan kening. Gadis buta itu hampir tidak sadar. Dia perlu membawanya ke permukaan secepat mungkin. Sambil menepis sisa-sisa tentakel yang berkedut, Sunni meletakkan pedangnya dan meraih tubuh Casey, merasakan betapa dinginnya kulitnya melalui kain tipis tuniknya. Dengan lemah, dia mencoba melawan, tanpa menyadari bahwa itu adalah dia dan bukan monster. Sambil mendekap gadis buta itu ke dadanya, Sunni mendongak dan merasakan gelombang keputusasaan menghantam dinding pikirannya. Paru-parunya terasa sangat sakit, sama sekali tidak ada udara yang tersisa di dalamnya. Tubuhnya perlahan kehilangan kekuatannya, dipenuhi rasa sakit yang luar biasa dan sangat haus akan udara segar. Bahkan jika dia masih bisa melihat sesuatu, pada saat ini, penglihatannya pasti sudah mulai gelap. Dan mereka sangat jauh dari permukaan. Lebih buruk lagi, kengerian kedalaman laut kini telah mengetahui lokasinya. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya sudah bergerak, mengelilingi mereka dalam penghalang daging yang tak tertembus. 1 atau 2 detik kemudian, mereka akan hancur hingga mati dalam pelukan dahsyat monster laut itu. Sunni tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan mereka. Namun, dia tidak akan menyerah, apapun yang terjadi. Dengan susah payah menggunakan satu tangannya yang bebas, ia berpegangan erat pada Casey dan berenang ke atas. Tentakel-tentakel itu mendekat, menghalangi semua jalan keluar. Sunni menggertakkan giginya dan, sesaat kemudian, air di sekitar mereka tiba-tiba berubah menjadi putih bersih. Cahaya yang sangat terang memenuhi hamparan luas laut terkutuk itu, menghapus semua tanda kegelapan. Ledakan cahaya itu begitu dahsyat sehingga menembus kelopak mata Sunni dan menyakiti matanya. Seolah-olah matahari mini telah menyala di suatu tempat jauh di bawah mereka, mengubah jurang hitam tak berujung menjadi ruang hampa putih yang murni. Arus pasang air yang bercahaya bergejolak dengan dahsyat, mengacaukan dunia. Tentakel-tentakel raksasa itu berkedut dan menggeliat dengan liar, seolah-olah sedang menderita kesakitan yang tak tertahankan. Penghalang daging yang tak dapat ditembus itu hancur berantakan. Sunni tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya yang sesak napas, ia berenang ke permukaan, menghindari tentakel-tentakel yang menggeliat. Dengan matahari putih yang menyengat di kedalaman, ia dapat melihat bentuk-bentuk tentakel itu dengan jelas. Bergerak semakin cepat, ia mendorong dirinya ke atas dengan seluruh tenaga yang tersisa. Sunni tahu bahwa muncul ke permukaan secepat itu berbahaya, tetapi tidak ada pilihan lain. Baik Casey maupun dirinya sendiri tidak memiliki banyak waktu lagi untuk bertahan hidup. Mereka membutuhkan udara, meskipun terasa seperti selamanya, cahaya putih itu mulai meredup hanya beberapa saat kemudian. Tapi itu tidak masalah, Sunni sudah melewati penghalang tentakel, berenang ke atas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia takut mereka tidak akan berhasil. Kesadarannya sudah mulai memudar, perlahan tergelincir ke dalam cengkeraman kehampaan yang dingin. Meskipun tahu bahwa tidak ada apapun selain air di sekitarnya, ia masih diliputi keinginan bunuh diri untuk membuka mulutnya dan menghirup udara sedalam mungkin. Otot-ototnya kejang, kekurangan oksigen terlalu lama. Dan kemudian, akhirnya, kepala Sunni muncul ke permukaan. Dibutakan oleh rasa sakit, dia menarik napas tersengal-sengal dan batuk tak terkendali. Dipeluk erat, Casey melakukan hal yang sama. Dadanya bergerak naik turun dengan kasar, menghirup udara segar yang menyejukkan. Sunni tidak pernah tahu betapa berharganya udara itu sebelumnya, bahkan saat perlahan-lahan diracuni oleh udara berbahaya dan tercemar di pinggiran kota. Mereka berhasil. Berusaha menenangkan diri, Sunni melihat sekeliling. Sisa-sisa cahaya putih terakhir telah lama lenyap, terhapus seolah-olah tidak pernah ada. Dunia sekali lagi diliputi kegelapan total. Namun, jauh di sebelah timur, cahaya fajar pertama akan segera bersinar dari balik cakrawala. Setelah melihat sekilas tangan batu raksasa itu, Sunni mencengkeram bahu Casey dan berenang ke arah tersebut. C95 Starlight. Sunni merasa bahwa ia sudah berada di ujung batas kesabarannya.
Ia telah terlalu banyak menyiksa dirinya sendiri selama beberapa hari terakhir. Sekarang, bahkan sulit baginya untuk mengingat kapan terakhir kali ia tidur. Mungkin sehari sebelum mendaki pohon pemakan jiwa untuk mencari buah istimewa. Sejak saat itu, dia telah melewati siksaan mengerikan dari transformasi Blood Wave, menghabiskan waktu berjam-jam di ambang kehancuran mental untuk melawan efek dari pengaruh tersebut, melukai tangannya agar tetap sadar, memandu perahu melewati kengerian laut gelap dalam kegelapan total, menyaksikan perahu itu dihancurkan oleh penghuni kedalaman yang mengerikan, dan melawan monster itu di kedalaman hitam yang dingin, hampir tenggelam sebagai akibatnya. Tubuh dan pikirannya berada di ambang kehancuran. Meskipun begitu, Sunny dengan gigi terus berenang, membawa dirinya dan Cassie semakin dekat ke tangan batu raksasa yang muncul dari air, seolah mencoba merangkul langit. Laut gelap bergelombang di sekelilingnya, masih terhuyung-huyung akibat ledakan cahaya yang mengguncangnya beberapa waktu sebelumnya. Ombak tinggi mengancam akan menenggelamkan kedua sleeper itu, melemparkan mereka seperti mainan. Berjuang melawan ombak itu adalah tugas yang sulit. Namun, dia tetap gigih. Fajar semakin mendekat, tetapi untuk saat ini, masih belum ada apapun selain dingin, kegelapan, dan bahaya di sekeliling mereka. Setiap saat, sesuatu bisa muncul dari kedalaman jurang dan mengakhiri upaya putus asa mereka untuk menyelamatkan diri. Setidaknya tentakel-tentakel itu sudah hilang, mungkin ketakutan karena rasa sakit akibat terpapar cahaya yang menyengat. Secara ajaib, Sunny akhirnya berhasil meraih tangan batu itu. Sambil mengangkat Cassie, dia membantunya memanjat bebatuan gelap dan mengikuti dari dekat. Tak lama kemudian, mereka mencapai telapak tangan yang terbuka dan merangkak ke tengahnya, lalu jatuh, benar-benar kelelahan dan letih. Untuk waktu yang lama, keduanya tidak mampu berbicara. Yang bisa dilakukan Sunny hanyalah berbaring tanpa bergerak, menarik napas tersengal-sengal, dan berusaha untuk tetap terjaga. Pikirannya kosong. Itu tidak masalah, karena dia tidak ingin berpikir. Jika dia berpikir, dia akan dipaksa untuk mengingat apa yang telah terjadi pada. Diam, apa gunanya mengingat? Dia tidak bisa mengubah apapun. Suara air hitam yang menghantam dasar tangan raksasa itu mengingatkannya bahwa malam belum berakhir. Membuka matanya, Sunny mencoba memahami keadaan mereka saat ini. Tempat berlindung mereka sedikit lebih tinggi dari ombak, pangkal ibu jari raksasa itu hampir menyentuh permukaan laut yang gelap. Telapak tangan itu tidak terlalu luas, kira-kira setengah ukuran platform melingkar yang telah menyelamatkan nyawanya pada hari pertamanya di pantai terlupakan. Bentuknya miring ke atas, menciptakan sedikit kemiringan. Jari-jari itu lebih tinggi di atas ombak dan cukup lebar untuk menampung seseorang, tetapi jari-jari itu menekuk ke atas menuju langit, sehingga kurang cocok untuk dijadikan tempat berlindung. Kita perlu menjauh dari air. Dengan pikiran itu, Sunny dengan lelah berdiri dan membungkuk untuk menyentuh bahu Cassie. Cassie, berdiri. Kita harus bergerak lebih tinggi. Suaranya terdengar hampa dan serak. Gadis buta itu tersentak dan mengangkat kepalanya, kulitnya pucat pasi. Petik 2 titik. Cerah. Dia mengangguk. Ya, ini aku. Dia masih dalam keadaan syok. Sunny dapat melihat bahwa pikiran Cassie belum sepenuhnya jernih, jadi dia dengan lembut membantunya berdiri. Ayo, kita pergi. Jaraknya hanya beberapa meter. Dia berlama-lama di sana. Apa yang terjadi? Aku mendengar sebuah suara, lalu sesuatu menarikku ke bawah. Dia mengertakkan giginya dan berusaha menjaga nada bicaranya tetap tenang. Kami diserang oleh monster laut. Perahu hancur. Aku menyelam dan berhasil menemukanmu, lalu berenang ke tumpukan batu ini. Letaknya tidak terlalu tinggi di atas permukaan air, jadi. Cassie ragu-ragu. Di mana? Di mana? Sunny buru-buru menyela, enggan menjawab pertanyaan selanjutnya. Ayo, ikuti aku. Kita bisa beristirahat saat kita sudah lebih tinggi. Dengan lembut membimbing gadis buta itu, Sunny memanjat ke pangkal jari telunjuk tangan raksasa itu, yang merupakan titik tertinggi yang dapat mereka capai tanpa harus memanjat jari-jari itu sendiri. Duduk di atas batu dingin, ia menyandarkan punggungnya ke ruas jari raksasa itu dan menatap permukaan laut gelap yang bergejolak. Matanya dingin dan kosong. Cassie terdiam di sisinya. Wajah pucatnya meringis, seolah-olah ia Otnofremeno ingin mengajukan pertanyaan sekaligus takut akan jawabannya. Akhirnya, mengumpulkan keberaniannya, gadis buta itu berbisik, suaranya yang gemetar hampir tak terdengar. Sunny, di mana Nev? Dia tetap diam, tidak mau mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Bodohnya, dia merasa bahwa jika dia mengucapkannya, itu akan menjadi kebenaran. Tetapi jika dia tidak mengucapkannya, masih ada kemungkinan bahwa itu adalah kebohongan. Aku tidak akan menjawab. Beberapa saat kemudian, tekanan yang sudah biasa ia rasakan muncul di benaknya. Tekanan itu semakin membesar dan membuat kepalanya berputar. Aku tidak. Kemudian, rasa sakit yang menusuk itu datang. Sunny dengan keras kepala menahannya. Dia bertahan lebih lama dari yang pernah dia lakukan sebelumnya,
tetap menutup mulutnya sampai air mata panas mengalir dari matanya, seluruh tubuhnya gemetar karena penderitaan yang mengerikan. Namun pada akhirnya, dia tetap terpaksa mengucapkan kata-kata pahit itu. Dia G. Sebelum dia selesai bicara, sebuah suara samar menarik perhatiannya. Suara itu datang dari bawah, dari tepi ombak gelap yang bergejolak. Jantung Sunni berdebar kencang. Di sana, di dasar ibu jari raksasa itu, di tempat laut terkutuk hampir menyentuh permukaan batunya, sebuah tangan putih pucat muncul dari air hitam dan mencengkeram bebatuan. Kemudian, sesosok tinggi perlahan-lahan merangkak ke telapak tangan raksasa batu yang terbuka. Matanya membelalak, merasa ada yang tidak beres, Casey menoleh dan bertanya, "Sunni, apa itu?" Dia gemetar dan berbisik, diliputi kesedihan. "Itu Nevi." Senyum ragu-ragu muncul di wajah gadis buta itu. "Nev, dia baik-baik saja." Sunni merasa dirinya tidak mampu menjawab. Tidak, Nevi tidak baik-baik saja. Bahkan, dia tidak tahu bagaimana wanita itu bisa tetap hidup. Armor Starlight Legion hancur dan terkoyak, memperlihatkan daging yang termutilasi di bawahnya. Terdapat luka menganga yang mengerikan di tubuh Changing Star, seolah-olah hampir setengah dari sisi kanannya hilang. Sunni dapat melihat serpihan tajam tulang rusuk yang patah, aliran darah yang mengalir di kakinya, dan organ dalam yang berantakan tumpah di tepi luka. Dia ingin memejamkan matanya. Sebagian besar daging di pahanya hilang, memperlihatkan sisa-sisa otot yang robek dan permukaan tulang paha yang putih, retak dan hampir hancur. Lengan kanannya juga rusak parah, bahkan hampir putus, hanya tergantung pada sehelai kulit tipis dan beberapa tendon, seperti boneka marionet yang rusak dan diperlakukan dengan buruk. Bahkan wajahnya pun tak luput. Salah satu mata Nev hilang, rongganya hancur dan remuk, kulit pipinya terkelupas seolah diamplas, meninggalkan sisa-sisa daging berdarah dan gigi yang patah. Melihatnya sungguh mengerikan dan memilukan. Jelas terlihat bahwa Changing Star akan segera mati. "Sunni, kenapa kamu tidak menjawab?" Dia melirik Casey dan menggigit bibirnya, sekali lagi berusaha menahan jawaban yang ingin keluar dari mulutnya. Sesuatu yang tajam dan panas menusuk hatinya, membuat pandangannya kabur. Sementara itu, Nevis terhuyung dan melangkah maju tanpa arah. Kakinya lemas, dan ia jatuh berlutut dengan berat, darah berceceran di seluruh permukaan batu yang dingin. Sebuah erangan mengerikan keluar dari bibirnya saat tulang pahanya yang retak akhirnya hancur, tulang menembus otot dan kulit. Sunni merasa seolah-olah ia terlempar ke dalam mimpi buruk terburuknya. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya hilang. Rasa sakit yang dalam, hampir fisik, merobeknya dari dalam. Dia tidak ingin berada di sini. Dia tidak ingin melihat ini. Namun, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Itulah sebabnya dia langsung menyadari ketika dua nyala api putih menyala di mata Nev. Cahayanya semakin terang, memancar dari matanya, mulutnya, dan luka menganga di tubuhnya. Seolah-olah ada bintang yang menyala di tempat seharusnya jantungnya berada, seolah-olah dia hanyalah nyala api putih yang tersembunyi di balik lapisan tipis kulit manusia. Cahaya pijar memenuhi darah Changing Star, mengubahnya menjadi aliran api putih cair. Saat Sunni menyaksikan, terpaku di tempatnya dengan mata terbuka lebar, api itu mulai mencair dan membentuk kembali dagingnya. Perlahan, otot-ototnya memperbaiki diri, organ-organnya kembali ke tempatnya, tulang-tulangnya menyusun kembali diri dari pecahan-pecahan tersebut. Di tempat yang tidak ada pengganti untuk bagian yang hilang, api mengambil bentuknya dan mengeras. Dengan jeritan mengerikan, Nevis meraih lengannya yang hampir putus dan merobeknya, lalu menempelkannya ke tunggul yang berdarah dengan api putih. Tak lama kemudian, kedua bagian yang hancur itu melebur menjadi satu, dan kembali utuh. Terkejut, dia melihat setiap luka mengerikan di tubuhnya sembuh, dibersihkan dalam api penyucian. Tak lama kemudian, yang terlihat hanyalah kulit putih bersih yang menembus celah-celah lebar pada baju zirah yang hancur. Nevis mengangkat kepalanya, memandang mereka tetapi tidak melihat apapun. Tidak ada pengenalan dalam tatapannya, semua pemahaman hancur oleh kancah kejam api suci. Kemudian putri terakhir dari klan api abadi memejamkan matanya dan jatuh ke tanah, kehilangan kesadaran. Akhirnya, sinar matahari pertama muncul dari balik cakrawala timur. Fajar akan segera tiba, asteris. Pada akhirnya, Nevi tetap tidak sadarkan diri selama 2 hari penuh. Pada hari ketiga, dia akhirnya membuka matanya dan perlahan bangkit, melihat sekeliling dengan sedikit kebingungan. Wajahnya, seperti biasa, tenang dan acuh tak acuh. Namun, dia sedikit tersentak ketika pandangannya tertuju pada Sunni, yang duduk di ujung jari telunjuk tangan raksasa itu dan menyeringai lebar padanya. Sambil mengerutkan kening, Changing Star mengamati dirinya sendiri, memperhatikan celah-celah yang memalukan di baju zirahnya, dan berkata, "Mengapa kamu tersenyum?" Sunni mengedipkan mata dengan nakal lalu mengangkat bahunya. "Lihatlah ke belakangmu." Setelah terdiam beberapa detik, Nev menghela napas dan berbalik, bertanya-tanya apa yang sebenarnya ingin dia tunjukkan padanya. Di belakangnya,
Hamparan tanah gelap menjulang di atas lereng kawah raksasa itu. Dan di atasnya, tembok kota tinggi yang terbuat dari batu abu-abu yang dipoles menjulang di atas jurang raksasa. Tembok itu tampak kuno namun tetap tak tertembus, mampu menahan tekanan dahsyat laut gelap selama 1000 tahun lagi. Mereka berhasil, yang telah menemukan kastil manusia. Akhir dari volume 1, Anak. Bayangan, C96 Pengasingan. Bangunlah, Sunless, mimpi burukmu adalah, diamlah. Berusaha tetap berada dalam pelukan tidur yang nyenyak, Sunny mendesis melalui giginya dan dengan keras kepala menutup matanya lebih rapat. Dia merasa hangat dan nyaman di bawah selimut, di tempat tidurnya sendiri, di mana semua masalah dunia tampak kurang serius dan mengerikan. Untuk sesaat, suasana hening. Itu lebih baik, bangunlah, Sunless, kau, sialan. Sambil menjulurkan satu lengannya dari bawah selimut, Sunny memanggil salah satu ingatannya. Seketika, sebuah belati lempar berbentuk daun segitiga muncul di tangannya, hanya untuk dilemparkan secara membabi buta ke sumber suara yang mengganggu itu. Meleset dari sasaran, kunai itu berbenturan dengan dinding batu dan jatuh ke lantai. Namun, suara itu kemudian terdiam. Sunny menghela napas. Sudah terlambat. Dia sudah bangun. Di kejauhan, ombak mulai menghantam tembok kota. Malam akan tiba, jadi sudah waktunya untuk bangun. Membuka matanya, Sunny duduk dan melihat sekeliling. Kamarnya indah dan luas. Dinding batunya diukir dengan pola-pola rumit, menciptakan suasana sakral dan elegan. Perabotannya terbuat dari kayu poles berwarna pucat, dengan beberapa bagian yang tidak serasi yang Sunny kumpulkan sendiri dari berbagai tempat. Ruangan itu tidak memiliki jendela, namun, ada sumur cahaya yang tersembunyi dengan cerdik di sana-sini. Sayangnya, sistem cermin yang cerdik yang seharusnya memandikan ruangan tersembunyi itu dengan sinar matahari telah lama hancur, hanya menyisakan kegelapan di dalamnya. Sunny tidak keberatan, bahkan, ini adalah salah satu fitur dari markas rahasianya yang paling dia sukai. Kegelapan adalah sahabat terbaiknya. Menguap, dia berdiri dan menggosok wajahnya untuk menghilangkan sisa-sisa kantuk. Rambutnya yang panjang dan kotor menghalangi, jadi dia menyingkirkannya. Ayo kita buat sarapan. Tapi pertama-tama, Sunny menggerakkan tangannya, menarik tali tak terlihat yang menghubungkan pergelangan tangannya ke gagang kunai berbentuk cincin. Belati lempar itu melesat ke udara dan mendarat di telapak tangannya. Ini adalah trik yang membutuhkan waktu cukup lama bagi Sunny untuk menguasainya. Pada awalnya, dia hampir kehilangan beberapa jarinya saat mencoba mempelajari cara mengendalikan pisau terbang itu. Berjalan menuju dinding yang kosong tanpa ukiran, dia menggunakan kunai untuk menggoreskan garis kecil ke batu itu. Di sekelilingnya, terdapat puluhan garis serupa, yang tersusun rapi dalam kelompok 5. Sudah 4 bulan sejak Sunny datang ke kota yang menjijikkan dan terkutuk ini. Banyak hal telah terjadi selama waktu itu. Asteris. Penglihatan Casey ternyata benar. Jauh di sebelah barat, mereka memang menemukan sebuah kota besar yang hancur, dikelilingi tembok tinggi, dengan monster-monster berkeliaran di jalan-jalan sempitnya. Dan di tengah kota, terdapat sebuah bukit dengan kastil megah berdiri di puncaknya. Secara ajaib, kastil itu penuh dengan orang. Namun, mereka bukanlah orang-orang yang telah terbangun, seperti yang mereka bertiga harapkan. Sebaliknya, mereka semua hanyalah orang-orang yang tertidur. Karena tidak ada gerbang di kastil itu. Ratusan manusia, mereka yang berhasil selamat dari neraka mematikan di pantai terlupakan berkat kekuatan atau keberuntungan mereka, terperangkap di sana tanpa harapan untuk kembali ke dunia nyata. Itu hanyalah kuburan harapan. Mengingat hari-hari pertamanya di kastil, Sunny tak kuasa menahan tawa. Oh, betapa bodohnya dia dulu. Penuh harapan dan keyakinan baru pada kemanusiaan, di mana keyakinan itu sekarang, ya. Tertawa terbahak-bahak, dia membungkuk dan menepuk lututnya. Oh, itu lucu. Bagus sekali, Sunny. Bagaimana menurutmu, sobat? Bayangan itu tidak menjawab, menatapnya dengan tatapan mencela. Keheningan itu justru membuat Sunny tertawa lebih keras. Dia benar-benar tidak bisa berhenti. Sejujurnya, dia agak sedikit gila beberapa waktu lalu. Mungkin sekitar minggu ketiga dia tinggal sendirian di kota. Dia kurang lebih baik-baik saja setelah meninggalkan kastil karena perselisihan yang tidak menguntungkan dengan, itu tidak penting. Intinya adalah, pada minggu ketiga, ksatria bajingan itu hampir mengoyak perutnya, sehingga Sunny tidak punya pilihan selain merangkak menjauh sambil menggunakan kedua tangannya sendiri untuk mencegah ususnya keluar. Setelah menemukan jalan ke parit terpencil dan berbaring di sana selama beberapa hari, terlalu lemah untuk bergerak dan hanya menunggu kematian, tanpa seorang pun di sekitarnya untuk membantunya, Sunny tidak lagi sama seperti sebelumnya. Masa-masa indah. Bagaimanapun, dia selamat. Setelah membuang kunai itu, Sunny berjalan ke sebuah meja yang ia temukan di reruntuhan perpustakaan dan melirik batu abu-abu yang tergeletak di tengahnya. Bagaimanapun dilihatnya, itu hanyalah batu biasa. Namun,
begitu pandangan Suni tertuju padanya, batu itu berbicara. Bangunlah, Sunless, mimpi burukmu telah berakhir. Batu itu, sebenarnya, adalah salah satu kenangan paling berharga miliknya. Dalam segala hal kecuali satu, itu memang hanya sebuah batu, yang sudah cukup berguna. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh seseorang yang licik seperti Suni dengan bantuan sebuah batu. Namun, batu khusus ini juga mampu menirukan berbagai suara, yang membuatnya benar-benar tak ternilai harganya. Saat ini, ia sedang menirukan suara Suni sendiri. Bangun, dasar makhluk menjijikkan. Berjuang melawan keinginan irasional untuk mengubah batu burung beo menjadi debu, Suni mengabaikannya dan menyingkirkan selembar kain dari meja. Di bawahnya, beberapa potongan daging monster tergeletak di atas piring perak. Dia sendiri yang memburu monster ini, yang bukanlah tugas mudah di daerah ini. Bahkan, sejauh yang Suni ketahui, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang mampu berburu sendirian di kota itu. Alasannya adalah sebagian besar makhluk mimpi buruk yang menghuni kota itu termasuk dalam peringkat jatuh, dengan hanya segelintir yang lebih lemah yang bersembunyi di sana-sini. Tidak ada seorang pun yang cukup gila untuk memburu monster Valen. Sebaliknya, kelompok pemburu besar menggunakan pemandu berpengalaman untuk menghindari makhluk-makhluk kuat ini sambil mencari mangsa yang lebih mudah. Namun bagi Suni, memburu monster awakenet yang berkeliaran relatif mudah. Dia berburu di malam hari, menggunakan bayangan gelap untuk membuat dirinya hampir tak terlihat. Jika dia tidak ingin melawan makhluk mengerikan dari Valen, dia tidak perlu melakukannya. Sebagian besar waktu, bagaimanapun juga, dia tidak pernah kelaparan. Suni menyeringai dan berkata dengan nada sangat puas. Ah, hidup itu indah. Mimpi pemburu C97. Memang, hidup itu baik. Bahkan, Suni berani mengatakan bahwa saat ini, hidupnya sungguh luar biasa. Orang mungkin mengira bahwa terjebak di kota terkutuk yang terletak di tengah neraka sungguhan, dikelilingi oleh reruntuhan dan monster-monster mengerikan, bukanlah cara terbaik untuk menjalani hidup. Namun baginya, ini seperti surga. Yang mengejutkan Suni, ia mendapati bahwa gaya hidup seperti ini sangat cocok untuknya. Ia tidak memiliki kewajiban, tidak perlu khawatir tentang masa depan, dan yang terpenting, tidak diharuskan untuk berinteraksi dengan manusia lain. Manusia selalu membuat segala sesuatu menjadi sulit dan rumit. Dia sudah muak dengan mereka. Hidup sendiri jauh lebih baik. Dia tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain, memaksakan diri untuk berperilaku berbeda dari yang dia inginkan, dan membebani pikirannya mencoba memahami perasaan orang lain yang rumit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Suni bisa menjadi dirinya sendiri. Ternyata, jati dirinya yang sebenarnya sangat mudah dipuaskan. Ia tidak kekurangan hal-hal menarik untuk dilakukan, dieksplorasi, dan dibunuh. Hidupnya sangat menghibur dan nyaman, jika dilihat dari semua aspek. Setidaknya itu jauh lebih baik daripada kehidupannya yang menyedihkan di pinggiran kota, di dunia nyata. Kunci dari perasaan harmonis ini sangat sederhana, yaitu dengan tidak memiliki harapan. Suni menyadari bahwa harapan adalah musuh sejati perdamaian. Itu adalah hal yang paling keji dan beracun di alam semesta. Jika ada secercah harapan untuk pulang, dia pasti akan putus asa, penuh kecemasan, dan mungkin sedang berada di tengah-tengah bencana gila saat ini. Seperti dirinya yang selalu dulu. Namun tanpa harapan, segalanya terasa sederhana dan menyenangkan. Dia benar-benar tidak bisa mengharapkan lebih dari itu. Teruslah meyakinkan diri sendiri dengan omong kosong ini. Kamu mungkin benar-benar akan mempercayainya. Suni tersenyum lebar. Apa yang perlu dipercaya? Itu adalah kebenaran. Bayangan itu menggelengkan kepalanya tanpa suara, sudah lama terbiasa dengan ocehan gilanya. Akhir-akhir ini, Suni sering berbicara sendiri, berdebat panjang lebar yang kadang-kadang berubah menjadi pertengkaran hebat. Itu cara yang bagus untuk menghabiskan waktu. Beberapa saat kemudian, ia keluar dari ruang rahasianya. Sarang Suni terletak di bagian atas katedral yang runtuh, pintu masuknya tersembunyi di balik patung tinggi seorang dewi yang tidak dikenal. Terdapat balkon kecil yang memungkinkannya mengamati aula besar kuil dari balik bahu dewi tersebut, yang tersembunyi dari pandangan oleh untaian rambut batunya. Balkon itu terletak sangat tinggi di atas lantai, sehingga mustahil bagi makhluk apapun untuk memanjatnya secara tidak sengaja. Jatuh dari sana pasti akan membunuh manusia normal. Suni menemukan ruangan tersembunyi itu saat mengintai bajingan yang telah membunuhnya. Dia memasuki katedral melalui lubang di atapnya dan mendarat di salah satu balok penyangga yang lebar, lalu berjalan melintasinya dan secara tidak sengaja melihat balkon kecil itu. Begitulah caranya dia dan si bajingan itu menjadi tetangga. Si bajingan itu, sebenarnya, adalah penjaga tempat ini. Dia berpatroli di aula besar, membunuh siapapun yang berani masuk ke dalam. Suni melihat banyak makhluk mimpi buruk yang kuat tumbang oleh pedangnya, terbelah tanpa banyak usaha. Tentu saja, bajingan itu sendiri adalah makhluk mimpi buruk yang memiliki kekuatan luar biasa. Suni cukup yakin bahwa setidaknya dia adalah seorang iblis.
Berbagi katedral dengan iblis sangatlah nyaman. Sunni bisa tidur nyenyak karena tahu bahwa tidak ada monster yang bisa mencapai tempat suci bagian dalam hidup-hidup. Tentu saja, dia harus berhati-hati agar tidak pernah terlihat oleh teman sekamarnya yang pembunuh itu. Di sisi positifnya, dia bisa mengamati iblis itu sesuka hatinya, menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Sunni bertekad untuk membunuh ksatria sialan itu, cepat atau lambat. Bajingan itu harus mati. Namun sebelum itu, Sunni harus menjadi lebih kuat. Jauh, jauh lebih kuat. Berjalan melintasi balok-balok katedral, dia mendekati lubang di atap dan memanjat masuk melalui lubang tersebut. Di luar, malam telah menyelimuti dunia. Saatnya berburu. Asteris. Sesosok kerangka bungkuk berjalan perlahan di sepanjang jalan sempit kota terkutuk itu. Makhluk itu memiliki lengan panjang yang berujung cakar ganas dan kepala cacat dengan mulut lebar penuh taring setajam silet. Meskipun punggungnya membungkuk, monster itu tingginya setidaknya 2 meter. Ia mengenakan kain kafan robek yang dulunya berwarna putih, tetapi sudah lama berubah menjadi coklat karena darah yang mengering. Ini adalah mangsa Sunni. Makhluk itu, yang disebut iblis darah, termasuk di antara penghuni terlemah di kota terkutuk itu. Ia hanyalah monster yang terbangun, hampir tidak cerdas dan relatif mudah dibunuh. Tentu saja, tidak ada yang mudah dibunuh di sini. Lagi pula, setiap manusia di pantai terlupakan hanyalah binatang buas yang tertidur. Meskipun memiliki pangkat dan kelas yang sama, Bloodfiends kurang tangguh dibandingkan Carapes Centurions dalam hal kekuatan dan kecepatan. Namun, itu hanya sampai mereka mencium bau darah, yang membuat mereka mengamuk dan ingin membunuh. Dalam keadaan itu, para iblis ini menjadi ancaman yang sesungguhnya. Menyedihkan, pikir Sunni, menguntit makhluk mimpi buruk itu dari balik bayangan. Dia telah membunuh beberapa monster ini di masa lalu dan selalu bersenang-senang setiap kali, kecuali pada pertemuan kali ini di mana dia secara tidak sengaja menggores dirinya sendiri pada batu yang tajam. Itu sama sekali tidak menyenangkan. Saatnya kau mati, dasar makhluk jelek. Si iblis darah baru saja akan berbelok di tikungan ketika sebuah suara tiba-tiba menarik perhatiannya. Dengan kecepatan yang tidak wajar, monster itu berbalik dan jatuh merangkak, telinganya yang sensitif menangkap gemerisik sekecil apapun. Kemudian, ia mengambil beberapa langkah hati-hati ke depan dan berhenti di suatu tempat. Di depan sosok iblis itu, sebuah batu biasa tergeletak di tanah. Semenit kemudian, batu itu tiba-tiba berbicara. Di belakangmu, katanya dengan sopan. Makhluk itu terdiam sesaat, lalu berbalik dengan kecepatan kilat. Sesuatu berdesis di udara, dan bagian atas tubuh Bloodfiend terpisah dari bagian bawahnya. Masih menolak untuk mati, monster itu mengulurkan lengannya yang panjang. Terlalu lambat, Sunni menebas dengan Midnight Sword, memutus salah satu lengan di bagian siku. Melanjutkan gerakan tersebut, dia melangkah cepat ke depan dan melakukan serangan lain, kali ini menembus tengkorak makhluk itu. Ujung taci masuk melalui salah satu matanya dan keluar melalui bagian belakang kepala. Semua itu terjadi kurang dari sedetik. Saat kedua bagian monster itu jatuh ke tanah, Sunni sudah mengambil kembali pedangnya. Sambil menatap penuh harap, dia tersenyum dan menunggu. Ayo, katakan, seolah menjawab panggilannya, mantra itu berbisik. Kau telah membunuh monster yang telah bangkit, iblis darah. Bayanganmu semakin kuat. Sunni tersenyum lebar. Ah, terima kasih banyak. Kamu baik sekali. Rune-rune itu berkilauan saat muncul di udara di depannya. Menunduk, dia membaca. Fragmen bayangan, 398/1000. Hanya tinggal 2 fragmen lagi untuk mencapai 400. Akhir-akhir ini, ia berkembang dengan kecepatan yang sangat baik. Pada awalnya, ketika ia belum mengenal kota dan makhluk-makhluk yang menghuninya, Sunni beruntung mendapatkan beberapa fragmen dalam seminggu. Dia juga jauh lebih rentan berakhir berlumuran darah dan selangkah lagi menuju kematian. Namun kini, keadaan perlahan berubah. Ia bahkan tak ingat kapan terakhir kali ia merasa terdorong untuk mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan. Ah, dasar bodoh. Kau harus berpikir seperti itu dengan lantang, ya. Tepat ketika dia menyelesaikan pikirannya itu, suara langkah kaki dari kejauhan terdengar di telinganya. C98 tamu tak diundang. Sunni menatap mayat Bloodfiend dengan muram, lalu ke arah suara langkah kaki yang mendekat. Siapa yang cukup gila untuk tetap berada di kota terkutuk ini di malam hari? Hanya orang gila yang akan melakukan hal sebodoh itu. Semua orang waras sudah lama pergi dari jalanan, belum lagi sangat sedikit yang mau memasuki reruntuhan sejak awal. Bayangan gelap mengalir dari ujung bilah Midnight Sword. Menyatu di tanah, bayangan itu menatapnya dengan sinis. Sunni balas menatap. Apa? Bayangan itu menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab, memaksa dia untuk berpaling sambil mengangkat bahu dengan bingung. Sudahlah. Ah, sepertinya kita kedatangan tamu. Mau ngapain? Mau ngapain? Tempat ini berantakan sekali. Sambil melihat sekeliling,
Suni menghela napas, melirik mayat monster itu sekali lagi, dan memanggil kunai. Hal yang bijak adalah melarikan diri. Siapa yang tahu apa sebenarnya yang menghasilkan suara langkah kaki itu? Mungkin itu sekelompok orang, mungkin itu makhluk mimpi buruk dengan banyak kaki. Lebih baik tidak mencari tahu. Namun, perburuannya belum selesai. Dia masih harus mendapatkan piala-pialanya. Silakan lihat sendiri. Setelah mengusir bayangan itu, Suni berlutut dan mulai memotong daging keras makhluk yang sudah mati itu. Tanpa efek peningkatan dari bayangan tersebut, membelah Bloodfin menjadi beberapa bagian tidaklah mudah. Namun, dia masih berhasil menemukan pecahan jiwa pertama dengan cukup cepat. Tinggal satu lagi. Sementara itu, sosok bayangan itu telah menemukan para pengunjung tak diundang. 6 orang berjalan dengan hati-hati di sepanjang jalan sempit di reruntuhan batu, menerangi jalan mereka dengan lentera biru yang remang-remang. Mereka semua adalah pria-pria bertubuh tegap, mengenakan baju zirah yang tidak serasi dan bersenjata lengkap. Mata mereka dingin dan keras. Suni mengangkat alisnya. Astaga, mereka benar-benar manusia. Apa yang dilakukan sekelompok preman Gunlauk di luar tembok kastil di tengah malam? Gunlauk adalah pemilik kastil dan raja yang memproklamirkan diri di tempat yang menjijikkan ini. Setiap penghuni pantai terlupakan dipaksa untuk mengabdi kepadanya atau membayar upeti kepadanya. Meskipun demikian, mereka yang membayar upeti biasanya tidak hidup lama. Setelah mengabaikan Midnight Sword dan Parrot Rock, Suni berkonsentrasi mencari pecahan jiwa kedua. Dia ingin pergi dari jalanan sebelum orang-orang itu tiba. Namun lingkaran cahaya biru itu mendekat terlalu cepat. Setelah akhirnya melihat sekilas kristal bercahaya itu, Suni meraihnya dan buru-buru menyembunyikannya di dalam baju zirahnya. Kemudian dia menjatuhkan kunai ke tanah dan mundur beberapa langkah. Namun sudah terlambat, mereka sudah melihatnya. Hati-hati, ada monster. Saat Suni mundur, beberapa senjata diarahkan ke arahnya. Merasa bahwa keadaan akan menjadi di luar kendali, dia berdeham dan berkata dengan suara gemetar. Oh, tolong jangan sakiti saya manusia. Sambil mengatakan ini, dia memeriksa dirinya sendiri dalam hati. Dengan kulitnya yang pucat pasi dan rambutnya yang kotor, serta baju zirah compang-campingnya yang berlumuran darah kering dan segar, Suni memang mudah disangka sebagai makhluk mimpi buruk. Ia memang tidak terlalu memperhatikan kebersihan dan penampilannya akhir-akhir ini. Semoga saja, berbicara dalam bahasa manusia akan membuktikan identitasnya. Mengangkat kedua tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak bersenjata, Suni mundur selangkah lagi. Keenam Sleepers sangat terkejut melihat manusia lain sejauh ini dari tembok kastil, terutama di malam hari. Memanfaatkan kebingungan sesaat mereka, dia dengan hati-hati bergerak lebih jauh lagi. Jangan bergerak. Akhirnya memahami situasi, salah satu penghuni kastil mendesiskan perintah yang mengancam. Suni dengan patuh membeku, berhati-hati agar tidak melakukan gerakan tiba-tiba. Para tamu tak terduga itu mendekat, melirik mayat iblis darah saat mereka melewatinya. Salah satu dari mereka lebih tinggi dan lebih lengkap persenjataannya daripada yang lain. Menatap Suni dengan tatapan mengancam, dia mendekatinya dan berhenti 1 atau 2 langkah di depannya. Pria itu beberapa tahun lebih tua dari Suni. Ia tinggi dan berotot, dengan janggut tipis menutupi bagian bawah wajahnya dan tatapan tajam di mata birunya yang berair. Dari sikap dan ingatannya, mudah untuk mengetahui bahwa pemimpin kelompok itu telah menghabiskan setidaknya 3 tahun di pantai terlupakan. Ia memiliki pengalaman dan waktu untuk menjadi lebih kuat daripada kebanyakan Sleeper di sini. Namun, juga terlihat jelas bahwa dia sebenarnya tidak berada di posisi tinggi dalam jajaran pasukan Gunlauk. Jika tidak, perlengkapannya pasti jauh lebih mengesankan. Namun, kapak perang berat yang bertumpu di bahu pria itu tampak sangat tajam. Hanya butuh sedetik baginya untuk mengayunkan kapak itu ke kepala Suni. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Suni berkedip beberapa kali, lalu menelan ludah dan menjawab dengan hati-hati. Saya Sunless. Saya tinggal di sini. Pemimpin kelompok pemburu itu, jika memang itu yang disebut pemimpin, menyipitkan matanya. Apa, tinggal di sini? Apa kau menganggapku bodoh, nak? Tak seorang pun bisa bertahan hidup di kota. Para Sleepers lainnya memiliki pendapat yang sama, kecuali satu orang, yang memandang Suni dengan ragu. Sambil mengerutkan kening, dia melangkah maju dan berkata dengan nada ragu. Tunggu, Pak, dia mungkin mengatakan yang sebenarnya. Kudengar ada anak gila yang tinggal sendirian di reruntuhan. Pria yang lebih tinggi itu mengerutkan kening. Bagaimana mungkin? Bawahannya melirik Suni dan mengangkat bahu. Dari yang kudengar, aspeknya memungkinkan anak laki-laki itu bersembunyi di balik bayangan dengan sangat baik. Kurasa dia merayap seperti tikus dan memungut sisa-sisa makanan setelah monster selesai makan. Aku tidak begitu yakin, tapi seseorang membicarakannya di kastil. Kupikir mereka hanya mengarang cerita. Suni mengerutkan kening. Bocah gila,
Tikus, kenapa semua orang merasa perlu memanggilnya dengan sebutan-sebutan itu? Sementara itu, Slipper yang baik hati berpikir sejenak dan menambahkan, kurasa dia datang ke kota bersama jalang itu, Changing Star. Kerutan di dahi Sunny berubah menjadi cemberut. Sambil menunduk, dia berbisik pada bayangannya. Orang-orang ini benar-benar sangat tidak sopan, menurutmu begitu? Tentu saja, bisikannya mudah terdengar oleh semua orang di sekitarnya. Para penidur menatapnya dengan kebingungan. Sunny sedikit memiringkan kepalanya dan membuka matanya lebar-lebar, seolah terkejut oleh sesuatu. Apa, kau pikir aku harus membunuh mereka semua? Maksudku, bukankah itu agak berlebihan? Setidaknya aku harus memberi mereka kesempatan untuk meminta maaf. Pemimpin rombongan pemburu itu melangkah maju dan berkata dengan suara rendah dan menggeram. Apa yang kau gumamkan, tikus? Sunny menatapnya dengan jijik dan tidak puas. Hei, aku sedang mengobrol dengan temanku. Bisakah kamu tidak menyela? Senyum lebar dan berbahaya muncul di wajah pria jangkung itu. Sambil mendesah, Sunny menoleh kepadanya dan berkata, baiklah, kalau kalian bersikeras. Kalian telah menyinggung sahabatku tersayang, Nevis dari klan api abadi. Aku dan dia sangat dekat. Jadi aku akan memberi kalian satu kesempatan untuk meminta maaf karena telah menyebutnya, yah, kalian tahu. Jika tidak, ucapkan selamat tinggal pada hidup kalian. Pria yang lebih tua itu menatapnya selama beberapa detik, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Oh, itu bagus sekali. Kalian sudah dengar, kan? Musang kecil ini akan memberi kita kesempatan. Betapa murah hatinya, haruskah kita juga bermurah hati? Ya. Bagaimana menurut kalian? Lagi pula, anak itu sakit jiwa. 5 Slippers lainnya tidak berbagi antusiasmenya. Salah satu dari mereka tersenyum sinis dan berkata, tidak, Pak, kurasa kita sebaiknya membunuhnya saja. Mengakhiri penderitaan orang bodoh itu, kau tahu. Sementara itu, Slipper yang sebelumnya berkolaborasi dengan cerita Sunny, kembali mengerutkan kening. Tunggu, teman-teman, dia salah satu anggota Changing Star, ingat. Maksudku, kelompok aslinya, mereka telah bertahan hidup selama 2 bulan penuh di labirin sendirian. Kita tidak boleh meremehkan. Namun, sang pemimpin menyela dengan cemoohan yang menghina. Kudengar Santa Nevis membawa 2 karung kotoran tak berguna di punggungnya sepanjang jalan ke kastil. Perempuan jalang itu memang suka merawat orang-orang lemah, kan? Teman kecilnya yang lezat itu buta, demi Tuhan. Aku yakin yang ini juga tidak lebih baik. Lalu, dia menoleh ke Sunny dan menyeringai. Begini saja, tikus, berikan semua kenanganmu kepada kami, dan kami akan bermurah hati membiarkanmu hidup. Jika seorang yang telah terbangun meninggal, ingatan mereka akan lenyap bersama mereka. Satu-satunya cara untuk mendapatkan ingatan tersebut adalah dengan membuat pemiliknya mentransfernya atas kehendak bebas mereka sendiri. Namun, apakah kehendak itu dipengaruhi oleh paksaan atau penyiksaan atau tidak, sebenarnya tidak penting. Setidaknya tidak bagi orang-orang seperti ini. Sunny berkedip, jadi, kamu tidak akan meminta maaf. Pria jangkung itu menyeringai, kurasa tidak. Sunny menghela napas, baiklah, jadi kau menginginkan kenanganku, ya, aku punya beberapa, biar kupikirkan, bagaimana dengan yang ini? Sambil menurunkan satu tangan, dia memanggil batu burung beo. Batu itu langsung muncul di telapak tangannya, tampak membosankan dan biasa saja seperti biasanya. Pemimpin kelompok pemburu itu mengerutkan kening, tak mengalihkan pandangannya dari wajah Sunny. Terlepas dari penampilannya yang kasar, dia paranoid dan berhati-hati. Pengalaman bertahun-tahun telah mengajarkannya untuk tidak pernah lengah. Sesaat kemudian, batu itu berbicara. Di belakangmu, itu adalah trik yang paling dasar. Pria jangkung itu menyeringai, masih menatap mata Sunny. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan percaya begitu saja pada? Namun, sebelum dia selesai berbicara, mata pisau kunai menghantamnya dari belakang, menembus bagian belakang tengkorak pria itu dan membunuhnya di tempat. Pengejaran C-99. Sunny telah menjatuhkan belati lempar di dekat tubuh monster itu terlebih dahulu, lalu mundur beberapa langkah untuk menciptakan situasi seperti ini. Begitu Parrot Rock berbicara, dia menarik tali tak terlihat, mengirimkan kunai terbang kembali ke arahnya. Si brengsek jangkung itu kebetulan berada di jalurnya. Kau telah membunuh. Pemimpin kelompok pemburu itu seharusnya mendengarkan batu itu. Bayangan semakin kuat. Sebelum para Slipper sempat bereaksi, Sunny sudah bergerak. Bayangan itu telah melilit tubuhnya sejak lama, membuatnya jauh lebih cepat. Dengan memanggil Midnight Sword, dia dengan lincah menebas musuh terdekat, memutus lengan pria itu di bagian siku. Pedang itu menusuk tepat di antara pelindung lengan dan pelindung samping baju zirah ajaibnya. Bagi Sunny, orang-orang ini lambat dan kikuk, tingkat kekuatan dan teknik mereka sangat kurang. Dia sudah lebih berpengalaman daripada mereka setelah perjalanan mengerikan melalui labirin merah tua, belajar cara menggunakan pedang dalam pertempuran dari Changing Star sendiri.
3 bulan yang ia habiskan untuk berburu dan bertahan hidup sendirian di kota terkutuk itu hanya memperlebar jurang pemisah. Meskipun tampak seperti mangsa yang mudah, Sunny sama sekali bukan. Namun, dia tidak cukup bodoh untuk menantang kelimanya sekaligus. Manusia mungkin lebih lemah daripada makhluk mimpi buruk, tetapi yang membuat mereka benar-benar berbahaya adalah ketidakpastian mereka. Setiap aspek unik, mempersenjatai manusia dengan persenjataan kemampuan yang tak dapat dijelaskan. Menghadapi sesuatu yang tidak bisa Anda pahami adalah cara paling pasti untuk berakhir mati. Setelah keuntungan dari unsur kejutan hilang, Sunny memutuskan sudah saatnya untuk mundur. Berbalik badan, dia melompat keluar dari lingkaran cahaya dan berlari. Sangat sulit untuk mengejar seseorang yang bisa melihat dalam gelap di jalan-jalan sempit ini, jadi ada peluang nyata untuk lolos tanpa cedera. Namun, kunai itu masih menempel di pergelangan tangan Sunny. Terlepas dari tengkorak pemimpin yang sudah mati itu, kunai tersebut jatuh ke tanah dan berbunyi keras berbenturan dengan batu, lalu melompat beberapa meter dan membentur trotoar lagi, menciptakan lebih banyak suara. Tangkap bajingan itu, dia membunuh kepala suku. Mengikuti suara logam yang berbenturan dengan batu, para Slippers menerjang maju, mengikuti jejak Sunny. Sungguh kelompok yang gigih, bahkan pria yang kehilangan lengannya pun ikut lari ketakutan, entah karena memiliki cara untuk menghentikan pendarahan atau sekadar tidak mau membiarkan penyerang lolos meskipun itu mengorbankan nyawanya sendiri. Bagian kota ini adalah wilayah perburuan Sunny. Dia mengenal setiap sudut dan celah jalanan ini seperti mengenal kelima jarinya sendiri. Sejujurnya, dia tidak yakin apa yang dipikirkan orang-orang ini. Jika bukan karena dia yang dengan hati-hati memilih jalan, mereka pasti sudah mengganggu makhluk valen yang menakutkan dan menjadi santapannya sejak lama. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Orang-orang Gunlauk mungkin adalah preman, tetapi mereka adalah pemburu yang berpengalaman dan ulung. Mereka takut akan kota dan tahu bagaimana bersikap saat berada di luar tembok kastil. Jika tidak, mereka semua pasti sudah meninggal sejak lama. Kalau dipikir-pikir, sangat jarang melihat mereka pergi ke dekat kota pada malam hari. Apakah orang-orang bodoh ini benar-benar pemburu sejati? Jika tidak, apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Sunny sempat mempertimbangkan untuk membiarkan salah satu dari mereka hidup untuk diinterogasi nanti, tetapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya. Sejujurnya, dia tidak terlalu penasaran. Urusan manusia sudah lama kehilangan daya tariknya di matanya. Dia memiliki hal-hal yang jauh lebih menarik untuk dilakukan. Setelah akhirnya sampai di tujuannya, Sunny berlama-lama di tangga, berpura-pura panik. Kelima anggota Slippers itu sekali lagi dapat melihat korban mereka. Anak kurus itu ragu-ragu di depan pintu masuk sebuah bangunan besar yang hancur, rasa takut jelas terlihat di wajahnya yang kotor dan pucat. Sepertinya dia tidak tahu harus pergi kemana, takut menemui jalan buntu. Menyadari kehadiran mereka, dia tersentak dan menerobos masuk ke dalam gedung dengan keputusasaan di matanya. Sekarang kau tak punya tempat untuk lari, tikus. Desis pria yang kehilangan tangannya akibat sabetan pisau Sunny. Dengan penuh niat membunuh, para Slippers mengikuti pemuda gila itu masuk ke dalam gedung. Namun, begitu mereka masuk ke dalam, mereka tidak melihat tanda-tanda keberadaan anak yang ketakutan itu. Satu-satunya yang mereka lihat hanyalah sebuah batu sederhana yang tergeletak di lantai. Saat pria bertangan satu itu terlambat menyadari ada sesuatu yang salah, batu itu berkata dengan nada mengancam. Ucapkan selamat tinggal pada hidup kalian. Semenit kemudian, siluet besar muncul dari kegelapan. Mata pria itu membelalak saat sosok seorang ksatria agung yang mengenakan baju zirah hitam yang mengancam terpantul di dalamnya. Makhluk itu tingginya lebih dari 2 meter, baju zirah gotiknya terbuat dari baja antrasit yang kusam. Setiap bagian baju zirah itu dihiasi dengan ukiran rumit yang menceritakan kisah yang begitu mengerikan sehingga siapapun akan menjadi gila jika melihatnya terlalu lama. Helm ksatria hitam itu dihiasi tanduk melengkung yang mungkin dulunya adalah sayap. Di celah sempit pelindung wajahnya, 2 nyala api merah mengerikan berkobar dengan ancaman yang tak terlukiskan. Sebelum Slipper sempat bereaksi, sebuah pedang hitam berat jatuh dari atas, dengan mudah memutus tubuhnya dari kepala hingga selangkangan, memotong daging, tulang, dan baju zirah dengan mudah. Darah mengalir deras ke lantai. Naik ke salah satu balok penyangga katedral yang hancur, Sunny duduk dan memandang pembantaian yang terjadi di bawahnya. Bajingan itu sedang dalam suasana hati yang sangat buruk hari ini. Baiklah, selamat bersenang-senang. Beberapa saat kemudian, ketika gema jeritan mulai memudar, dia menghela napas dan menghitung mayat-mayat yang tergeletak di lantai yang jauh. Sulit untuk menghitungnya, karena sebagian besar sudah hancur berkeping-keping. Setelah memastikan tidak ada satupun pengejar yang lolos hidup-hidup, Sunny mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. 6 orang, hilangnya mereka tidak akan luput dari perhatian. Terutama jika mereka benar-benar berniat jahat. Kenapa aku merasa seperti baru saja membuat diriku sendiri dalam masalah?
C100 hati nurani yang jernih. Ksatria hitam itu tetap tak bergerak selama beberapa menit, diam-diam mengamati mayat musuh-musuhnya. Tetesan darah jatuh dari bilah pedang besarnya yang menakutkan, berkumpul menjadi genangan di bawah kakinya. Pikiran makhluk kejam itu masih misteri. Sejujurnya, Suni bahkan tidak yakin apakah gunung baja hitam pembunuh yang tak terhentikan ini memiliki kesadaran. Dalam hal itu, penghuni kota terkutuk yang mengerikan itu agak aneh. Biasanya, makhluk mimpi buruk kelas atas memiliki bentuk kecerdasan yang menyimpang, yang seringkali sebanding dengan kecerdasan manusia, dan terkadang bahkan melampauinya. Namun, aturan itu tidak berlaku untuk setiap monster di tempat yang menyeramkan ini. Berdasarkan pengamatan Suni, penghuni kota yang hancur itu dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari berbagai makhluk yang datang dari luar tembok, baik dari labirin maupun dari kedalaman laut gelap. Makhluk-makhluk menjijikkan ini kurang lebih mengikuti hukum-hukum tidak alami dari mantra yang dikenal oleh setiap makhluk yang terbangun. Kelompok kedua berbeda. Makhluk-makhluk ini, ia curiga, tercipta dari sisa-sisa penduduk kuno kota itu atau, yang lebih mengerikan, dulunya memang mereka. Hantu-hantu itu, begitu ia menyebut mereka, jauh lebih sulit dipahami dan berbahaya. Kekuatan dan perilaku mereka menolak untuk mengikuti akal sehat atau logika apapun. Ksatria hitam adalah salah satu dari arwah-arwah jahat tersebut. Itulah mengapa Suni kesulitan memprediksi tindakannya. Sebagian besar waktu, iblis agung itu merasa puas hanya dengan berpatroli di aula besar katedral yang hancur dan membunuh siapapun yang berani masuk ke dalam. Sama seperti dia membunuh orang-orang bodoh yang malang itu. Sambil mendesah, Suni berbaring di atas balok penyangga dan, tanpa memperhatikan ketinggian berbahaya dari tempat istirahat daruratnya itu, menutup matanya. Dia ingin menarik napas sebelum melanjutkan urusan malamnya. Tak lama kemudian, suara langkah kaki berat memberitahunya bahwa bajingan itu telah melanjutkan patrolinya yang tak berujung. Syukurlah dia pergi. Meskipun tidak ada lagi yang mengganggu ketenangannya, Suni masih merasa gelisah. Suara hatinya ingin sekali mengobrol. Suni, apa kau tidak melupakan sesuatu? Dia mengerutkan kening. Apa yang harus dilupakan? Dia hanya mengatur napas sebelum keluar lagi. Dia juga harus menunggu saat yang tepat untuk menggeledah barang-barang milik para pemburu yang telah mati itu. Kau baru saja membunuh 6 orang. Apakah kau tidak merasa bersalah? Suni sedikit terkejut dengan pertanyaan ini. Karena penasaran, ia mendengarkan perasaannya dan sampai pada kesimpulan bahwa tidak, ia sama sekali tidak merasa bersalah. Ini adalah kali ketiga dia membunuh manusia. Memang, yang pertama terjadi di dalam mimpi buruk, di mana orang-orang seharusnya hanyalah ilusi belaka. Namun, Suni tidak yakin apakah dia percaya pada teori ini. Penderitaan si pedagang budak tua itu terasa sangat nyata untuk sekadar khayalan. Untuk yang kedua kalinya, dia tidak ingin memikirkannya. Lagi pula itu terjadi di kastil, dan bagian dari hidupnya itu sudah berakhir. Kali ketiga adalah yang paling bersih dari semuanya. Para preman itu toh akan merampok dan membunuhnya. Suni sudah mengetahui niat mereka jauh sebelum menarik tali tak terlihat dan mengirim pemimpin mereka ke pelukan maut yang dingin. Dia bisa saja mencoba melarikan diri, tetapi mereka sangat kurang ajar. Jika para preman itu hanya menghina dia, Suni mungkin akan mencoba mengakhiri konfrontasi tanpa pertumpahan darah. Namun, mereka menghina Nevis. Bajingan-bajingan itu pantas mati. Meskipun hubungannya dengan Changing Star telah menjadi tegang, dia masih sangat peduli padanya. Meninggalkan kastil bukan berarti dia melupakan persahabatan mereka. Hanya saja, ada lebih banyak alasan untuk pergi daripada untuk tinggal. Sambil mendesah, Suni memanggil botol cantik yang terbuat dari kaca biru bermotif. Ini adalah hadiah perpisahan yang diberikan Casey kepadanya sebelum mereka berpisah. Dia sangat menghargai kenangan ini. Suni mengangkat botol ke bibirnya, menyesap beberapa tegukan air dingin yang lezat, lalu membuka matanya. Dia tidak ingin beristirahat lagi. Lebih baik segera bergerak. Sebelum keluar lagi, Suni kembali ke kamarnya dan berjalan menuju sebuah peti besi besar yang berdiri di salah satu sudut ruangan. Dengan mengerahkan sedikit tenaga, dia mengangkat tutupnya yang berat dan mengagumi tumpukan harta karunnya. Di dalam peti itu, lebih dari 100 keping jiwa yang indah bersinar lembut dalam kegelapan. Pemandangan itu selalu mengangkat suasana hati Suni. Meskipun dia sendiri tidak membutuhkan pecahan jiwa itu, pecahan tersebut tetap merupakan sumber daya yang berharga. Di pantai terlupakan ini, pecahan jiwa merupakan bentuk mata uang di antara para penidur. 100 pecahan jiwa adalah jumlah yang tak terbayangkan. Setelah seumur hidup dalam kemiskinan, Suni akhirnya kaya raya. Uang? Aku punya banyak sekali uang. Jika seseorang ingin tinggal di dalam tembok kastil, mereka harus membayar upeti berupa 1 keping jiwa setiap minggu. Mereka yang tidak mampu membayarnya terpaksa tinggal di luar, di pemukiman darurat tepat di luar gerbang, yang sering diserang oleh monster. Meskipun begitu,
Mereka harus membayar makanan atau berburu sendiri, yang lebih sering berujung pada kematian mereka. Dengan begitu banyak yang telah Sunni kumpulkan dalam 3 bulan ini, dia bisa hidup nyaman di kastil selama bertahun-tahun, jika dia mau. Tentu saja, dia tidak mau. Mengapa dia harus membayar akomodasi ketika dia sudah memiliki istana sendiri? Sebuah tempat yang tidak memiliki tetangga berisik dan bahkan memiliki penjaga yang menakutkan untuk melindungi tempat tersebut. Setelah memasukkan 2 pecahan jiwa baru ke dalam peti, Sunni melirik timbunan naganya untuk terakhir kalinya dan menutup-tutupnya dengan senyum puas. Mungkin sudah waktunya mengunjungi kastil lagi dan membeli beberapa barang. Tidak. Dia sudah membeli semua yang dibutuhkannya terakhir kali. Menghabiskan terlalu banyak pecahan akan membuat orang meragukan bahwa dia sepayah yang dipikirkan semua orang. Dari semua pentidur di kastil, hanya 3 orang yang tahu bahwa dia bukan hanya pandai bersembunyi di balik bayangan dan menghindari bahaya. Mereka adalah Nevis, Cassie, dan Caster. Bajingan keparat, itu. Hidup ini bukan untuk yang lemah. Setiap bayangan adalah pertarungan, dan aku tidak akan pernah menyerah.